Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Rizky, halo Miss Rizky. Halo. Oke, kayaknya minim ya yang baru join nih Miss Rizky nih. Iya, nggak apa-apa, Miss. Oke, Kita mulai saja. Oke, baik semuanya teman-teman. Selamat datang di agendanya Titik Nol English Course, especially for scholarship sharing session with our best speakers tonight, Miss Rizky. Nah, Miss Rizky ini kebetulan beliau sedang berada di abroad nih, especially for India ya, Miss. Iya, benar. Hai. Jadi kita jarang-jarang banget ketemu sama pemateri-pemateri yang dari India, dan kami penasaran banget Miss tentang pengalamannya Miss untuk meraih beasiswa, especially for beasiswa Kominfo ya Miss ya. Siap, benar banget tuh. Dan yang paling menarik adalah kali ini kita fokus ke negara India. Miss Rizky mungkin barangkali akan memberikan hal-hal yang menarik tentunya, ataupun bahkan menarik kita untuk ke sana, berkuliah di sana dan hidup di sana seperti yang sedang Miss Rizky jalani sekarang. But before we start our webinar tonight, teman-teman, saya mau memberikan sedikit informasi tentang our best speaker ini, Miss Rizky ini. Beliau merupakan awardee dari beasiswa Kominfo, dan juga beliau ini berkuliah di India, terutama di International Institute of Information Technology, Bangalore, India, dan juga dengan jurusannya MSc Digital Society. Dan juga pada kesempatan webinar malam ini, tentunya pada highlight tema kita, cara mendapatkan beasiswa Kominfo juga, dan gimana petualangan beliau, terus kesannya beliau di sana, tak lupa pula gimana struggle-nya beliau di sana sehingga bisa kuliah di sana, dan juga berbagai insight yang bisa diberikan kepada kita. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja ke beliau untuk mendengarkan seluruh kisah beliau, pengalaman menarik beliau. Tapi tentunya saya ingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua, kalau mikrofon selalu di mute kecuali teman-teman ketika ada di question session nanti, karena saya akan mempersilahkan teman-teman untuk mengutarakan pertanyaan teman-teman baik secara langsung maupun lewat kolom komentar yang ada di Zoom kita sekarang. Untuk mengurangi keributan, mohon di mute selama proses penjelasan materi dari Miss Rizky tentunya. Baik Miss, saya silahkan ke Miss ya, langsung aja. Silahkan Miss. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Ya, jadi seperti yang sudah dibilang sama Miss Moderator tadi ya, kali ini aku akan sharing ke teman-teman gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa Kominfo, sekaligus juga kisah aku selama studi di India ini, khususnya di Triple IT Bangalore. Tapi sebelum aku share screen, ya aku pengen tahu dulu nih apa pendapat teman-teman, kayak what comes to your mind when you hear the word of India. Aku pengen tahu dulu deh, mungkin bisa 2 atau 3 orang dulu gitu, langsung di unmute aja dan langsung bilang kayak namanya siapa, dari mana, dan itu tadi. Ya teman-teman, boleh nih. Boleh, gimana kesannya tentang India nih? Atau ada yang suka nih film India sehingga memotivasi ingin sekolah di sana? Mau ketemu Shah Rukh Khan atau gimana? Iya. Oke, boleh mungkin teman-teman impression-nya terhadap India, boleh deh. Iya, 1 atau 2 orang gitu. Boleh nih. Ada nggak nih? Aku boleh ya? Oh, Oke, silahkan Miss Eliza. Bollywood. Oke, Bollywood. Sari nggak sih yang traditional clothes-nya? Oke, Bollywood sama Sari. Ya. Oke, not bad. Ada lagi teman-teman? Satu lagi deh. Aku Caroline. Iya, silahkan.
Kak Caroline? Ya, aku jadi pengen banget bisa kuliah di India karena emang secara aku suka banget sama Bollywood, sama artis-artisnya juga. Wow. Okay, great. I'm also the huge fan of Bollywood ya. Jadi such a great start. Oke, jadi langsung saja kita mulai sebentar. Apakah ini visible teman-teman? Yes, Apakah visible. screenku sudah terlihat? Yes. Oke, ya jadi ini gimana caranya ya biar bisa dapat beasiswa Kominfo. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk bisa kuliah di India itu ada banyak beasiswa ya yang bisa teman-teman apply. Ada di IA itu untuk S3, ada ICCR untuk S1, S2, S3, ada SII untuk S1, S2, dan ada juga Kominfo yang khusus untuk S2. Nah, kali ini kita akan fokus ke Kominfo ya karena alhamdulillahnya aku dapat beasiswa Kominfo. Oke, nah jadi sebenarnya beasiswa dari Kominfo ini dari ini ya Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi kita di Indonesia. Jadi tujuan beasiswa ini diadakan adalah ini sih untuk percepatan transformasi digitalisasi nasional. Jadi ada 4 sektor strategis yang ingin dicapai dari Kementerian Kominfo ya, mulai dari infrastruktur digital, pemerintahan digital, membangun ekonomi digital, dan juga masyarakat digital. Nah, beasiswa Kominfo ini selain untuk ASN, ini bisa juga untuk orang umum ya atau pihak swasta. Jadi di sini TNI, Polri bisa join atau ASN dari pusat dan daerah itu juga bisa. Terus kita nih yang dari pihak umum ya berlatar belakang swasta, asalkan kita memiliki background di bidang teknologi informasi dan komunikasi, atau mungkin juga bisa yang berkaitan dengan startup gitu ya. Nah, di sini ada linknya terkait link beasiswa Kominfo-nya, sama di sini ada link YouTube ya terkait beasiswa Kominfo-nya dari pihak Kominfo langsung. Nah, ini adalah cakupan beasiswa yang luar negeri. Jadi beasiswa Kominfo itu ada 2 ya, dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini untuk yang luar negeri, dana pendidikan, of course ada tuition fee, tunjangan buku, bantuan tesis, terus dana pendukungnya ada stipend bulanan, biaya pendaftaran kampus bila ada, tuition fee, transportasi PP ya, pulang pergi dari dan menuju India. Ya, terus dari India dan balik ke Indonesia. Terus ada tuition fee, pembuatan visa, tunjangan buku, bantuan tesis, IELTS atau TOEFL, dana kedatangan pertama kali saat datang ke India, tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, dan dana darurat. Ini cakupan beasiswanya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya timeline pendaftarannya, karena beasiswa Kominfo itu nggak tahu kayak kemarin itu rasanya cepet banget gitu dari pendaftarannya Februari sampai Maret, terus seleksinya Maret sampai April, pengumumannya Mei sampai Juni, dan mulai perkuliahannya di Juli. Nah, karena di Triple ITB ini ada semacam matrikulasi ya, jadi kayak kayak ospek gitu loh sebelum kuliah. Jadi 2 minggu sebelum kuliah, biasanya di Juli pertengahan itu sudah harus ada di India. Jadi aku kemarin di India Juli pertengahan itu. Oke, terus ini adalah tata cara pendaftarannya ya. Ini teman-teman bisa akses di website ini. Jadi ini teman-teman bisa milih beasiswa dalam negeri atau luar negeri. Terus teman-teman ngisi data diri, unggah berkas, dan daftar beasiswa. Terus ini adalah persyaratan umumnya ya, teman-teman harus warga negara Indonesia, terus teman-teman memiliki latar belakang pekerjaan di sektor teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Terus ini ada maksimal umurnya 37 untuk PNS, 33 untuk masyarakat umum. Teman-teman belum pernah S2,
teman-teman mendapatkan surat rekomendasi dari tempat teman-teman bekerja, dan ini adalah poin yang paling penting, yang nomor 6. Jadi untuk bisa dapat beasiswa Kominfo, teman-teman harus bekerja di bidang teknologi dan informasi dan minimal memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Nah, aku kemarin karena aku kerja sebagai wartawan ya, meskipun aku belum lulus kuliah, tapi saat itu aku posisinya udah kerja dan kerjanya udah 2 tahun, dan ini inline dengan apa goalnya dari Kominfo, karena wartawan online kan ada hubungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi ya, akhirnya bisa masuk. Terus ini syarat selanjutnya kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, lulus S1 dengan IPK segini, ada TOEFL skornya minimal segini, IELTS-nya 6,5, terus daftar ke perguruan tinggi ya, daftar ke Triple ITB-nya, dan memenuhi persyaratan khusus dari Triple ITB. Nah, di Triple ITB sendiri, jadi ini nanti proses seleksinya itu yang pertama teman-teman upload berkas dulu. Setelah upload berkas nanti ada tes TPA dari Kominfo. Tapi tes TPA-nya nggak sulit kok, itu mudah banget, sangat-sangat mudah. Jadi basic gitu. Setelah tes TPA ada wawancara dari psikolog, wawancara psikolog lolos, ada wawancara dari pihak Kominfo, wawancara dari pihak Kominfo lolos, baru wawancara dari Triple ITB. Tapi teman-teman tenang aja, biasanya kalau misalnya udah lolos nih dari wawancara di pihak Kominfonya, biasanya di kampusnya juga lebih mudah, insya Allah sih lebih mudah. Dan ini ya persyaratan masuk dari Triple ITB, kemampuan bahasa Inggris, karena nanti teman-teman diminta untuk menulis short essay gitu. Terus ada TPA juga, TPA bahasa Inggris, tapi ya lagi-lagi menurut aku kita masih bisa ngerjain kok, jadi nggak sulit-sulit banget. Dan wawancara dari admission team dari Triple ITB. Jadi biasanya profesornya nanti bakal nanya nih, kayak kenapa pingin ngambil jurusan ini, dan rencana kedepannya seperti apa. Terus ini adalah tipsnya ya, gimana caranya biar bisa lolos wawancara di pihak Kominfo sekaligus juga Triple ITB. Jadi pastikan surat rekomendasi teman-teman itu ada 2 ya, nanti surat rekomendasinya dari atasan kerja atau dari atasan kerja dan juga dosen pembimbing atau dosen yang pernah kolaborasi riset dengan teman-teman. Kenapa demikian? Karena orang-orang tersebut tahu gitu loh, kayak kualitasnya teman-teman seperti apa, etos kerjanya seperti apa. Untuk surat rekomendasi nanti ada template-nya sendiri sih dari Kominfo, jadi teman-teman tinggal ngisi itu doang. Jangan lupa dipersiapkan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. IELTS dan TOEFL-nya juga dipersiapkan ya, dan yang paling penting adalah outline. Outline ini yang ditanya sama pihak Triple ITB dan juga pihak Kominfo-nya. Jadi di outline ini teman-teman harus nulis kayak clear contribution-nya teman-teman nanti. Jadi kayak kenapa dan gimana teman-teman menyelesaikan sesuatu dengan cara kuliah ini sesuai dengan bidang keahliannya teman-teman. Jadi tipsnya kayak gini nih, teman-teman harus bisa memetakan permasalahannya apa, kenapa isu tersebut penting untuk diselesaikan, terus cara menyelesaikannya itu ada di jurusan yang dipilih, kontribusi setelah kembali ke Indonesia itu bagaimana, pastikan bahwa itu simple dan reachable. Dan aku rasa ini juga work di beasiswa yang lain ya, yang kayak LPDP, kayak gitu-gitu. Jadi contohnya nih kayak aku kemarin ya, karena aku bekerja sebagai jurnalis gitu kan, kenapa kok harus dapat beasiswa Kominfo ini dan kenapa harus Triple IT Bangalore. Nah, perlu teman-teman tahu Bangalore itu adalah pusat IT-nya di India. Jadi dia itu IT-nya sangat maju ya, dan India sendiri adalah negara ketiga setelah US dan juga Cina yang IT-nya itu maju gitu. Terus habis itu aku pengen belajar tentang jurnalisme data.
Kenapa kok jurnalisme data? Karena data itu berhubungan dengan pengambilan keputusan dari pemerintah gitu. Wartawan itu kan punya peran ya, punya peran untuk kayak mengawasi kerjanya pemerintah, sekaligus juga mungkin ngasih suggestion kira-kira kebijakan apa aja yang harus diambil berdasarkan data yang ada. Nah, sayangnya skill untuk bisa memahami jurnalisme data itu di Indonesia itu masih kurang, khususnya bagi jurnalis. Hanya jurnalis di kota besar saja yang punya akses untuk ke situ. Makanya aku pengen belajar tentang jurnalisme data, dan ini ada di kurikulum Triple IT Bangalore. Makanya aku pengen mengambil itu. Terus habis itu kan nanti ditanya ya, terus kontribusinya apa? Nah, setelah aku belajar dari Triple ITB, setelah aku nemu dapat ilmunya, aku bakal balik nih ke Indonesia. Terus aku bakal kayak kembali ke komunitasku, karena aku juga tergabung di organisasi Aliansi Jurnalis Indonesia di cabang Surabaya, untuk kayak ngajarin mereka gitu, atau ngasih sumbangsih ilmuku yang aku dapat di Triple ITB tentang jurnalisme data. Seperti itu. Nah, terus ketika teman-teman wawancara, pastikan bahwa jawabannya teman-teman itu convincing dan juga confidence, karena itu bisa dilihat ya dari cara teman-teman menjawab pertanyaan. Jadi kayak ketika pihak Kominfo-nya tanya, kenapa harus India? Jawab aja yang tadi gitu. Terus dan jawabannya itu harus benar-benar meyakinkan gitu. Kenapa India? Ya karena India memang pusat IT-nya gitu, setelah Amerika dan juga Cina, terutama di Bangalore, banyak startup di sana kayak gitu. Terus nanti juga ditanya survival mode ya, terkait homesick atau food. Nah, dan waktu itu aku menjawab karena aku sudah pernah ada pengalaman tinggal hampir 2 bulan di Vietnam. Aku juga pernah datang ke India, di beberapa kota di India. Aku rasa masalah food itu bukan big deal kayak gitu. Terus nanti juga ditanya kontribusinya apa nih nanti setelah kuliah. Yakin nggak bakal cari kerja di India, yakin bakal balik ke Indonesia. Dan aku jawab itu dengan penuh percaya diri dan sangat meyakinkan iya. Jadi benar-benar kayak tek-tek gitu loh. Kenapa India? Karena ini. Terus kalau ini gimana? Ya gini. Terus kalau itu gimana? Ya gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita nggak menunjukkan keraguan sama sekali, dan kita harus menguasai nih apa yang kita tulis di outline, karena di situ bakal ditanyakan. Nah, kalau misalnya kita nggak menguasai, nanti si pihak pewawancara juga tahu kalau wah nih orang nggak tahu nih apa yang dia omongkan. Jadi intinya pastikan kita tahu apa yang kita mau, dan kita tahu nih apa yang benar-benar akan kita lakukan nantinya. Seperti itu. Terus ini ada 2 jurusan ya yang bisa dipilih di Triple ITB, ada MTech kayak Computer Science dan Engineering, dan satunya Digital Society. Nah, yang aku ambil adalah Digital Society. Nah, untuk Computer Science and Engineering-nya ini dia lebih ke IT ya, lebih kayak ke networking, cyber security, algorithm, kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan untuk yang Digital Society ini adalah mix kayak combination between technology dan juga social sciences. Jadi teman-teman dari background engineering dan juga background social sciences are welcome untuk bisa explore ya di jurusan Digital Society. Jadi intinya di sini kayak kita pengen tahu nih pemanfaatan teknologi untuk sosial itu seperti apa. Jadi ini bisa berkaitan dengan government, healthcare, media itu juga bisa, dan ada hubungannya dengan policy, ethics, kayak gitu-gitu. Di sini ada juga website-nya ya teman-teman yang bisa diklik. Oke, terus selanjutnya adalah Why Triple IT Bangalore. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini adalah profesor-profesor yang mengajar kami ya di jurusan Digital Society. Ini rata-rata profesornya adalah PhD semua. Jadi nggak cuma di jurusan Digital Society, tapi juga di MTech. Semua yang ngajar kita adalah lulusan PhD, dan rata-rata mereka lulusan Amerika. Amerikanya pun juga bukan kampus yang kaleng-kaleng gitu ya. Contohnya ini
ada Profesor Priti. Profesor Priti lulusan dari University of Texas Austin. Terus di sini ada Profesor Amit. Profesor Amit itu dulunya bagian manajer atau apa gitu, aku agak lupa sih, di IIM Bangalore di bidang manajemen. Profesor Amit ini juga aktif juga di bidang policy. Pernah juga kerja di industri juga dan mengulik bagian policy-nya. Terus di sini ada Profesor Janaki, lulusan dari UC Berkeley. Nah, Profesor Priti sempat bilang nih, Rizky, kenapa orang Indonesia yang datang cuma sedikit? Ajak dong lebih banyak orang Indonesia gitu, karena menurut Profesor Priti, orang Indonesia yang kuliah di sini itu nggak pernah gagal di bidang akademik. Kayak gitu. Terus ada lagi, ini ada Prof. Sridhar, lulusan dari University of Iowa. Ada Profesor Srikan, lulusan dari Cornell University ya, yang kita tahu Ivy League. Ada juga Profesor Bidisa Chowdhury, lulusan dari Heidelberg, Jerman. Jadi rata-rata pengajarnya memang lulusan PhD dari US, mayoritas itu US, yang Eropa itu minim sekali. Terus profesornya itu baik-baik ya. Bahkan profesornya sampai sekarang pun, ini ya yang Profesor Janaki, ini masih, Profesor Janaki sama Profesor Priti ini masih kontak sama senior kami yang sudah lulus 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dan mereka mau lanjut studi S3. Jadi mereka masih mau bimbing loh, Profesor Priti sama Profesor Janaki masih keep in touch dan masih sering kayak ngasih link-link untuk ayo nih kita collab untuk riset, terus ayo nih dibimbing untuk proposal S3-nya. Jadi benar-benar baik banget gitu loh, kayak profesor menyediakan waktunya untuk mengurusi kita yang kita sudah lulus. Jadi kayak wow banget sih. Oke, terus selanjutnya adalah Triple IT Bangalore ini juga ini ya, lulusannya ada yang dapat position beasiswa kayak postdoc di kampus internasional, kampus top dunia, Hong Kong University of Science and Technology. Ada juga yang dapat position di National University of Singapore sebagai research associate position. Oke, nah terus ini aku juga nggak tahu ya yang terjadi di kampus lain bagaimana, tapi di kampusku ini banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan gitu. Nah, jadi kampusku ini lebih banyak fokusnya itu ke S2 sama S3. Tapi meskipun fokusnya ke S2 sama S3, tapi masih banyak ini loh, kayak komunitas fotografi, komunitas tari, komunitas musik, dan ada namanya Student Affairs Council atau SEC. Ini adalah BEM-nya sini. Nah, BEM-nya sini itu juga aktif banget kayak ngadain misal di sini ada festival apa gitu, mereka aktif banget gitu, ada festival atau mungkin ada acara apa atau ada seminar apa, sering-seringnya kayak gitu sih. Jadi nggak cuma festival tapi juga seminar yang itu juga berhubungan dengan akademik gitu. Terus ada lagi klub namanya Sikai, jadi untuk teman-teman yang tertarik sama UI UX. Terus ini terkait ini ya, learning environment di India versus Indonesia. Jadi di sini profesornya itu lebih meminta kita itu untuk lebih aktif dalam discussion gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa aktif discussion? Banyak paper yang harus kita baca gitu. Karena kalau misalnya kita nggak baca paper di kelas, kita ngeblank dan kita nggak bisa ngomong kayak anjir ini pembahasannya apa gitu, kita nggak ada ide sama sekali untuk berpendapat kayak gitu. Nah, tapi dari situ kita juga belajar agar agar lebih pede karena speak up itu tadi, dan kita juga akhirnya lebih learn and engage more. Jadi kayak mau nggak mau kita dipaksa untuk baca paper bahasa Inggris, dan sometimes it's frustrating, tapi that's the thing that we need to deal with gitu. Jadi kayak mau nggak mau kayak
anjir, aku pikir kuliah di India itu kayak paling mudah gitu kan. Tapi ternyata juga ada pressure-nya juga gitu. Dan asal teman-teman tahu bahasa Inggris orang India itu seperti ini ya. Jadi ini yang di kampusku, aku pengen kasih tahu teman-teman agar mindset-nya terbuka bahwa bahasa Inggris orang di sini itu nggak semedok itu loh. I need to go to the option again. And now it says connect. So I'll have to connect it with available Wi-Fi in order to download. Ya, jadi nggak semedok yang mungkin banyak orang pikirkan gitu ya. Oke, ini adalah challengesnya. Jadi pertama ada language barrier. Bahasa Inggrisnya orang di sini both profesor dan juga peers kita itu advance banget. Jadi ketika Juli ya, tadi kan ada matrikulasi selama 2 minggu tuh. Jujur aku sendiri sempat stres karena kayak anjir, ini mereka ngomong apa? I don't get their point. Jadi bahasa Inggrisnya udah kelas katanya udah tinggi banget, kayak the real academic banget kayak gitu. Terus paper readings juga bagi kita orang Indonesia yang jarang membaca gitu ya. Ini juga agak stressful sih, kayak aduh reading lagi, paper lagi kayak gitu. Terus di sini ada itu tadi ya, karena digital society adalah combination between social science dan juga teknik. Jadi sometimes orang yang dari background social science kayak aku nih struggling di mata kuliah yang ada berhubungannya dengan teknik atau science part gitu. Jadi ada mata kuliah namanya QDEP itu untuk statistik kayak gitu-gitu. Begitu pula sebaliknya, engineering mereka juga struggling nih di belajar di bagian sosialnya kayak yang harus baca paper-paper tadi gitu. Terus masalah food and weather. Nah, kalau masalah food ini insya Allah teman-teman aman ya, karena sekarang sudah ada dapur yang dipersiapkan khusus untuk kita, mahasiswa internasional, mahasiswa Indonesia. Jadi teman-teman bisa masak sendiri, masak makanan Indonesia di dapur itu gitu. Terus terkait weathernya karena aku tinggal di Surabaya ya, yang degree-nya itu 32, 33, datang ke Bangalore ini sempat masuk angin karena cuacanya dingin di sini. Nah, karena Bangalore itu adalah hub IT di India ya, dan di sini banyak sekali startup. Alhamdulillah kemarin aku dapat posisi internship sebagai content creator di salah satu startup di sini. Namanya adalah Good Life. Padahal ini masih semester pertama aku gitu, tapi alhamdulillahnya udah dapat ini posisi intern. Oke, terus ini adalah ketika aku Agustusan ya. Agustusannya 2 kali, yang sebelah kanan ini ketika di KJRI, Konsulat Jenderal di Mumbai, karena kita dari Kominfo harus dapat kayak stempel dan tanda tangan kedatangan dari KJRI atau KBRI, dan kita memilih ke Mumbai, ke KJRI-nya. Terus ini ketika di Bangalore, jadi ada kayak komunitas WNI gitu, terus kita datang dan kita ngundang beberapa teman India kita untuk celebrate Agustusan di sana. Nah, ini adalah weather di Bangalore ya. Weather di Bangalore itu ibaratnya Bandungnya Indonesia gitu. Jadi di sini weathernya enak sih, dingin ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kota lainnya di India, weather di Bangalore itu lovable banget, dan banyak orang yang bilang kayak, aduh Bangalore enak kayak gitu, karena di sini memang weathernya dingin gitu. Jadi teman-teman tidak perlu merasakan panas dan cuaca ekstrim yang dingin banget atau panas banget di India. Jadi insya Allah safe untuk masalah weather. Oke, terus gimana sih rasanya menjadi seorang Muslim di India gitu ya? Jadi alhamdulillahnya ini adalah beberapa teman-teman kami ya,
classmate kami, mereka sangat toleran, mereka juga sangat 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 baik. Dan di sini aku sendirian yang berhijab, tapi mereka juga nggak pernah rasis, mereka tetap baik, mereka tetap saling menghormati. Dan untuk sholatnya sendiri, meskipun kampus nggak menyediakan musola, tapi teman-teman bisa sholat di asrama, gitu. Dan di sini juga nggak ada Islamofobia ya, yang kayak orang-orang bilang kayak gimana tuh India ada rasisme atau apa. Di Bangalore sejauh ini aku nggak pernah merasakan itu sih, baik di kampus atau di luar kampus. Nah, ini adalah gambar kampusnya ya, nggak mencirikan India banget, nggak terlihat India banget. Di sini ada sport arena, ada juga auditorium. Jadi di sini ada kayak tempat untuk tenis gitu, baik yang bagi teman-teman yang suka olahraga. Nah, ini juga gambaran dari kampusnya. Ini sangat rindang sekali. Yang oren kuning ini adalah asrama kita. Jadi kalau di India enaknya adalah kita nggak perlu ribet mencari tempat stay atau living. Jadi kita hanya perlu tinggal aja karena di sini asramanya udah disediakan gitu. Jadi kerjanya nggak 2 kali. Terus ini adalah pemandangan ketika sore ya, ketika senja. Jadi modern gitu, nggak vibe Indianya nggak ada gitu. Nah, ini air panas ya. Jadi di sini ada air panas, yang sebelah kiri air panas, yang sebelah kanan ini keran untuk air dingin. Tapi biasanya sering-seringnya pakai air panas aku karena di sini weathernya dingin juga kan. Terus di sini ada kursi, ada gayungnya juga. Terus ini banyak sekali festival tadi ya yang sudah pernah aku singgung ke teman-teman tadi, ada banyak sekali festival dan ini adalah classmate kita yang baik-baik banget orangnya. Ini ada festival Garba, nari-nari gitu. Ini ada festival Diwali atau Festival of Lights. Jadi kita main kembang api sama mercon gitu. Terus ini juga ada lilin-lilin yang dihias. Ada lampu-lampu juga. Ini ponnya ya, kolam. Jadi di depan kampus ada kolamnya. Terus ini ketika teman-teman India pakai baju khasnya mereka. Oke, terus ini ketika kemarin sih kita ada semacam kayak food festival gitu, karena kita tadi di provide dapur ya, dan kita dibantu teman banyak classmate kita. Nih ada banyak nih, ada rujak buah, ada nasi uduk, ada agar-agar, ada kentang balado, ada klepon, ada banyak, dan itu dibantu sama classmate kita tadi yang banyak di slide sebelumnya. Terus terkait belanja, nah ini belanjanya kita bisa macam-macam ya, bisa ke supermarket atau bisa beli online. Nah, ini contohnya ketika ke supermarket. Ini teman aku yang baju hijau namanya Naren, ini baik banget ya. Ketika aku belanja ke sana, aku nggak bawa duit, tapi yang bayarin Naren, dan yang bawa semua belanjaanku ini satu tas penuh ini juga Naren. Itu berat banget, tapi dia kayak ya udah Rizky nggak apa-apa gitu. Dan dia tulus orangnya, asli memang baik sih. Terus ini ada juga Yasfir juga sama baik juga. Nah ini juga area kampus lainnya ya. Yang kecil di sini ada dapurnya, dan kalau misalnya teman-teman nggak mau belanja di supermarket, teman-teman bisa pakai Blinkit. Jadi ada aplikasi Blinkit, ada aplikasi Big Basket, ada Swiggy, intinya kayak gitu, banyak pilihannya. Terus di sini juga banyak sekali toko buah ya, toko sayuran juga. Dan ini adalah Our Kingdom ya, jadi kita menyebutnya Indonesian Kingdom atau simply Kingdom karena di dapur ini kita bisa mencicipi cita rasa masakan Nusantara dengan memasak. Jadi yang sering masak ini 2 teman aku sih, namanya Mbak Reta dan juga Iyas.
dan mereka adalah our chef yang the best banget. Ini kita masak soto, terus ini ada capcay, ini sayur asem sama ayam goreng, ini ikan garang asem, dan ini ada sambelnya. Nah, ini nih yang menarik. Jadi ketika kuliah nih, teman-teman boleh pakai sendal. Ini ya dari aku di sini pakai sendal ya, seperti yang teman-teman lihat. Sebenarnya pas awal-awal datang ke sini aku pakai sepatu. Terus habis itu ngelihat rata-rata teman kelas itu pakai sendal semua. Akhirnya aku tertarik dong. Dan aku tanya, loh emang nggak apa-apa pakai sendal? Pakai aja kan nggak ada aturannya, anjir. Dan dari situ akhirnya nyendal terus ke kuliah sampai sekarang. Selain itu, ini di dalam kelas juga boleh bawa snack dan juga chai. Ini chai ya, chai anget. Karena di kampus kita ada 2 coffee shop. Ini adalah coffee shopnya. Jadi teman-teman bagi yang pecinta kopi atau pecinta teh bisa pesen di sini, dan di sini juga ada snacknya. Begitu pula yang ini bisa pesen kopi atau teh, dan ini juga ada banyak pilihan snacknya. Oke, terus yang selanjutnya adalah Oto atau bajainya ya. Jadi everywhere I go gitu, entah jauh entah dekat, sebenarnya Oto adalah idolaku. Karena ini apa ya, nggak tahu ya, menurut aku bajai atau Otonya sini tuh asik aja gitu. Jadi kayak udaranya dari kanan kiri, terus nggak bikin mabuk, dan harganya itu murah. Jadi sebenarnya waktu itu sempat ya kayak dalam range 2 kilometer harganya itu sempat 20.000 gitu. Tapi waktu itu sempat kayak beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu gitu ada protes dari masyarakatnya. Akhirnya Oto di sini harganya lebih murah. Ini 35 rupiah. 35 rupiah itu berarti 7.000. Ya, 1 rupiah itu 200 perak. Jadi harganya 7.000-an, kayak dalam jangka 2 kilometeran gitu cuma 7.000, dan ini ibaratnya mobil mini gitu ya, dan ini bisa untuk kedua orang gitu. Jadi convenient banget. Pokoknya favorit deh Oto. Oke, terus ini terkait health issues ya. Ini terkait dana darurat tadi. Nah, karena di sini aku kena PCOS, jadi kayak mensnya nggak lancar gitu. Aku bilang sama pihak Kominfo kalau kesehatan aku terganggu gitu, dan sama pihak Kominfo itu biaya itu ditanggung, dan ketika mau ke tempat ini namanya Coveri ya, Coveri Hospital, itu sangat mudah banget sih. Jadi teman-teman kayak daftar, terus misal teman-teman mau kontrol, tinggal telepon aja ke nomor nomor rumah sakitnya, terus bilang saya mau booking appointment nih sama dokter ini gitu. Terus teman-teman datang sesuai jadwal kayak gitu. Jadi mudah banget. Terus ini sama teman-teman kita makan momo. Momo itu siomay ya, dumpling. Jadi ini adalah kebersamaan kita. Kita selalu ke tempat ini, dan di sini momonya enak sih karena rasanya ya ala-ala Asian food gitu. Jadi mendekati masakan Indonesia. Dan ini adalah hostel tempat kita tinggal ya. Namanya Lilawati. Di sini teman-teman lihat ada liftnya. Terus di sini juga ada women's gym, jadi di lantai 4 kalau nggak salah ada gymnya. Aku nggak pernah ke gym. Terus ada juga laundry roomnya, jadi di lantai bawah itu ada kayak mesin cuci, 2 atau 3 gitu mesin cuci untuk teman-teman bisa pakai. Ada juga pantry-nya ada kulkas sama microwave. Jadi teman-teman bisa simpan makanan dan heating your food there. Ini pemandangan dari hostel ya, Rimbun. Nah, ini adalah kamar di asrama kita. Jadi di asrama ada bednya, ada mejanya, ada kursinya, terus ada lemarinya. Terus dapat ini rak sepatu, dan ini adalah ember-ember kita.
Oke, terkait sport facilities di sini ada banyak sekali lapangan ya, lapangan voli, lapangan basket, lapangan tenis meja, terus badminton, ada banyak sekali yang support teman-teman, dan di jalanan ini teman-teman juga bisa jogging. Nah, ini lapangan sepak bola nih, biasanya ini dipakai sepak bola, kalau nggak gitu kriket. Nah, di sini kita juga menanam ini ya, tanaman sayur-sayur Indonesia ala-ala. Jadi ini Mbak Reta beli benihnya dari Indonesia, terus kita tanam deh di sini. Ini ada kangkung, ada cabe, ada sawi, ada kemangi. Aku lupa lagi lainnya apa. Oke, jadi itu aja teman-teman, feel free to kontak. Jadi di sini orang Indonesianya ada 4. Ini ada Mas Fauzan yang sekarang jadi ketua PPI India. Ada Iyas, ada Mbak Reta ya. Jadi Mbak Reta sama Iyas ini nih, our beloved chef. Masakannya tidak diragukan lagi. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, finish Miss Rizky? Iya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Miss Rizky untuk semua pengalamannya sedetail itu ya teman-teman. Teman-teman mungkin yang minat banget ke sana ataupun dengan beasiswanya. Oke, sekarang waktunya adalah Q&A kepada Miss Rizky langsung. Baik teman-teman, jika mau bertanya secara langsung kami persilahkan, dan juga ketika hanya ingin mengutarakannya lewat teks juga boleh. Kalau yang mau secara langsung boleh raise your hand. Boleh raise your hand ya teman-teman, nanti kami persilahkan. Oke. Kayaknya kita langsung yang di teks dulu ya Miss ya. Oke, karena sudah ada beberapa nih listnya. Oke. Ini dari Miss Novelia Angel, izin bertanya Kak. Untuk mendapatkan beasiswa ini Miss Rizky, apakah harus ada piagam prestasi dan sebagainya nih, Miss? Apakah merupakan salah satu syaratnya nih untuk mendapatkan beasiswa? Oke. Ini menarik ya pertanyaannya. Seingat aku lupa ya waktu itu apakah aku mencantumkan ini atau enggak, tapi yang jelas intinya di beasiswa Kominfo ini yang perlu teman-teman ingat adalah, teman-teman, syarat pertama yang harus diingat adalah ini ya, minimal punya pengalaman kerja 2 tahun di bidang komunikasi dan informasi ya, di bidang IT, intinya kayak gitu. Seingat aku I didn't put that deh. Jadi itu tidak, it's not a big deal gitu. Dan yang paling penting adalah selain punya pengalaman kerja tadi, kenapa? Kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa teman-teman layak untuk mendapatkan beasiswa itu, dan apa kontribusinya nanti setelah balik dari kuliah di Triple ITB, sama yang udah aku jelasin tadi ya. Contohnya kayak aku nih, aku pengen belajar tentang jurnalisme data, karena jurnalisme data itu urgent untuk mempengaruhi government ketika mau ambil policy. Sayangnya skill di jurnalisme data dari para wartawan itu masih kurang. Nah, makanya aku pengen dapat skill itu dengan belajar di Triple ITB. Setelah aku nanti balik, aku pengen kayak kasih ilmuku tadi, pengalaman dan lain-lain ke komunitas jurnalis di Surabaya. Kayak gitu sih. Jadi sepertinya it's not a big deal. Oke, semoga membantu ya Miss Novelia. Terima kasih Miss Rizky, dan kemudian pertanyaan lagi adalah dari Miss Caroline. Misalnya nih Miss Rizky, kalau lulusan S1 akuntansi non pengalaman kerja bisa untuk daftar beasiswa nggak ya Kak? Non akuntansi. Oke, kalau untuk beasiswa Kominfo, kalau belum memiliki
pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang ini ya, informasi dan komunikasi di bidang IT itu nggak bisa. Tapi kalau di beasiswa yang lain kayak ICCR atau SII itu bisa. Baik, thank you. Semoga bisa membantu, Miss Caroline. Kemudian ada dari Kak Yose Rizal. Ini ada 2 kayaknya pertanyaan terakhir. Oke, yang kedua mengenai, ini mau minta spillan nih, Miss Rizky nih. Iya. Gambaran persyaratan seleksi beasiswa untuk tahun selanjutnya. It means 2023. Apakah masih sama dengan tahun ini atau berbeda, dan juga diceritakan lagi untuk yang mengambil beasiswa Kominfo dalam negeri maybe. Oke, jadi sejauh ini ya sepertinya sih persyaratannya masih sama dengan tahun yang 2022 ya, seperti yang sudah aku paparkan tadi gitu, persyaratannya itu. Nah, terkait yang dalam negeri sepertinya sih lebih simple ya, cuman aku kurang tahu gitu, karena kalau di dalam negeri itu seleksinya setelah luar negeri selesai. Jadi perkiraan itu bulan Juli Agustusan kalau nggak salah. Tapi seperti apanya, sebenarnya konsepnya hampir sama sih, kayak minimal harus kerja 2 tahun di bidang komunikasi dan informasi ya. Tapi pemilihan kampusnya yang di dalam negeri, kayak ada beberapa listnya gitu, UNER, ITB, UI sama apa gitu, aku lupa. Jadi nanti bisa dicek di website itu Mas, Kominfo, beasiswa Kominfo gitu. Oke, kayaknya tadi Miss Rizky udah sekaligus gambaran outline ya, Miss ya, tentang bulan-bulan pendaftaran tadi, sekitar Agustusan atau apa tadi ya, Miss ya. Oh ya, terkait outline itu sebenarnya hampir kayak ini sih, apa ya, kayak simple gambaran a brief explanation tentang kayak rencana kita belajar nanti itu seperti apa. Jadi kayak misal nih aku bilang karena aku dari jurnalis, aku pengen belajar tentang jurnalisme data, aku pengen masuk kuliah di Triple ITB karena ada kurikulum data terkait tentang data. Terus habis itu aku jelasin kenapa kok data, ya karena itu tadi skill jurnalis masih kurang, sedangkan ini berpengaruh dengan policy, kayak gitu-gitu sih. Jadi intinya kayak nanti kita mau belajar tentang apa ketika di Triple ITB, dan ya itu tadi ya, melalui kurikulum itu tadi. Terus setelah itu kita nanti mau mengaplikasikannya seperti apa, kayak gitu sih. Itu short banget kok, kalau nggak salah aku cuma 1 lembar doang outline-nya. Jadi nggak yang seribet di ini ya, nggak seribet yang di LPDP. Kalau LPDP kan harus ini banget, kayak bener-bener apa sih, setahu aku teman-temanku yang ngambil LPDP ya itu ada kayak 2 lembaran gitu, tapi di Kominfo ini selembar aja udah bisa gitu. Selama sejelas itu sih. Begitu, Miss. Oke. Ya, Miss, semoga bisa menjawab Mister ya, Nio Rizal. Oke, kemudian ada lagi yang penasaran, Miss, ini dari Kak Taufik Hidayat, ada mahasiswa S1 Indonesia nggak, Miss, di mana nih? Kalau untuk di Triple ITB ini fokusnya dari Kominfo sendiri ya, itu khusus untuk S2-nya. Jadi di sini kita yang rata-rata mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa Kominfo itu S2 semua sih, dan jurusan kita adalah Digital Society. Dan kampus di Triple ITB sendiri memang fokusnya untuk S2 dan juga S3. Meskipun ada yang S1, tapi S1-nya itu sepaket sama S2 gitu loh. Seperti itu, Miss. Oke. Baik, kemudian Miss, kalau di Triple IT itu di India khususnya ada tes masuknya nggak, Miss? Dari Kak Firda kayak tes SBMPTN gitu di Indonesia. Gimana, Miss? Ya, jadi untuk Triple ITB tadi ada ya, ada tes masuknya, ada
TPA-nya sini, TPA pakai bahasa Inggris sekaligus esai, tapi esainya itu short banget kok, cuma 500 kata kalau nggak salah, itu on the spot gitu, dan insya Allah bisa sih. Selain ada tes itu tadi, nanti juga ada wawancara ya sama pihak kampus, dan pihak kampus biasanya nanya tentang outline kita, yaitu tadi kayak pengen belajar apa di sini, kayak gitu-gitu. Terus nanti rencananya setelah di sini mau ngapain, kayak gitu-gitu sih. Hai, baik Kak. Ini dari lagi Kak Yusuf. Kira-kira menurut Kak Rizky ini apa sih Kak yang membuat kita harus mempersiapkan yang lebih kita fokuskan pada saat kuliah agar presentasi terima di beasiswa ini lebih besar? Menurut Kakak gimana? Mungkin tipsnya Kak? Ini hari Sabtu. Oke. Wow, jadi gini ya, sebenarnya yang paling penting itu ini sih, skillnya teman-teman sih. Jadi kayak apa ya, mungkin khususnya untuk di Kominfo ya, karena kan yang diminta adalah orang yang minimal sudah punya pengalaman kerja 2 tahun di bidang komunikasi dan informasi. Jadi pastikan kalau teman-teman itu punya skill gitu ketika kuliah. Jadi fokusnya teman-teman nggak cuma di bidang akademik, tapi juga soft skill lainnya. Entah teman-teman bisa desain kah atau apalah. Jadi seperti itu sih. Jadi yang paling penting adalah skillnya itu. Karena kan ketika aku kuliah nih, aku kan juga sambil nyambi sebagai wartawan gitu. Jadi dan ketika aku lulus, aku sudah punya pengalaman 2 tahun gitu menjadi seorang wartawan. Jadi itulah kenapa ketika Kominfo, alhamdulillahnya ya itu persyaratan itu udah lolos gitu. Oke, kayaknya yang di teks ini udah semua tersampaikan ke Miss Rizky, atau ada yang mau mengutarakan secara langsung? Tambahan, silakan raise your hand teman-teman. Masih ada kesempatan dan masih ada waktu. Silakan Oke, silakan Miss Eliza. Oke, terima kasih kesempatannya. Halo Miss Rizky. Halo Miss Eliza. Ya, sekali lagi selamat ya. Sudah jalan studinya di sana yang diperjuangkan. You too. Ini penasaran aja karena kan beda kementerian ya. Kalau dari Kominfo kan secara garis besar sama, kayak mengharuskan si awardee-nya ini untuk pulang ke Indonesia dan berkontribusi gitu kan. Nah, kalau dari Kominfo sendiri itu apakah ada semacam monef gitu pasca studi? Kalau misalnya ada, seperti apa? Gitu, Miss. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya agak riskan ya. Tapi ini tidak akan dipublikasikan kan? I don't know. I mean like semoga aja jawabanku tidak salah. Jadi kalau terkait monef itu sebenarnya dari pihak Kominfo pasti jelas ada ya di pihak internal mereka gitu. Cuman yang terkait kontribusi tadi, kalau di LPDP itu kan harus kembali mengabdi ke Indonesia 2N+1 di Kominfo itu juga seperti itu, tapi itu hanya berlaku untuk yang PNS. Yang masyarakat umum kayak awak nih, itu tidak berlaku. Begitu Miss Eliza, tapi meskipun demikian ya tetap mengabdi ke negeri kok. Siap. Okay. Thank you. Siap. Okay, maybe any other question? Ada lagi teman-teman? Silakan ya, masih ada waktu nih. Yang masih penasaran lagi sama Miss Rizky. Tapi Miss, aku boleh nanya nggak sih Miss?
Iya ya, silakan Miss. Aku tuh penasaran nih di name tag-nya Miss kan Rizky Ngopi Bareng ID nih. Iya. Nah, itu sejenis gimana nih Miss? Apakah di sana menjalankan organisasi yang seperti apa? Soalnya aku perhatiin banget nih namanya Miss nih, Rizky Ngopi Bareng ID. Mungkin bisa diceritakan sedikit kayak gimana Miss? Iya, jadi sebenarnya ngopi bareng.id ini tempatku kerja ya. Jadi nama medianya adalah ngopi bareng.id. Sebenarnya aku juga masih di sana, tapi nggak bekerja, dan ngopi bareng juga masih open. Misal aku mau ngirim tulisan atau mau ngirim video. Nah, sejauh ini kegiatanku selama di sini kuliah. Aku juga magang tadi ya, magang di Good Life. Terus aku juga join ini sih organisasi PPI India. Oke, bagaimana teman-teman? Ada lagi? Ini untuk Mas Yose Rizal yang dijawab yang mana ya? Sepertinya tadi semua pertanyaannya udah aku jawab semua. Maybe bagian yang pertanyaan Miss Eliza tadi, maybe Miss. Oh iya, iya, benar. Iya. Tadi kan udah aku jawab ya. Iya, udah kok. Any other question teman-teman? Mumpung masih ada Miss Rizky. Iya, enak kok di India. Jadi teman-teman mungkin stigma tentang India itu kan katanya yang makanan yang diobok-obok gitu ya, yang viral di IG atau di YouTube. Nah, selama kami di Bangalore ini kita nggak menemukan itu sih. Jadi penjual panipuri itu namanya panipuri ya, nama makanannya yang dicelup-celupin itu. Jadi pedagangnya ini pakai sarung tangan gitu. Semuanya pakai sarung tangan yang di Bangalore ini. Dan di sini juga bajainya itu juga nggak ugal-ugalan dan nggak juga kayak horn ini ya, kayak bunyikan klakson di mana-mana gitu, enggak. Jadi di sini teratur, rapi, makanannya juga bersih, terus panipuri yang diobok-obok kayak gitu nggak ada karena pedagangnya pakai sarung tangan. Di sini juga ini ya murah-murah ya teman-teman. Jadi ya 11-12 sama Indonesia lah harganya. Foto aja tadi cuma 7.000. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Caroline ya. Oh iya. Apakah untuk perempuan aman di India dan apakah ada larangan jam untuk keluar malam? Kalau di Bangalore sejauh ini karena dia kota maju ya, untuk kota maju sejauh dan aku juga aku satu-satunya Muslim yang berhijab gitu di sini. Di sini aman-aman aja sih, dan ketika aku keluar kampus juga nggak menemukan rasisme ya. Terus terkait jam malam, kalau di kampus sendiri memang ada jam malamnya. Jadi dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Biasanya kalau misalnya kita keluar kampus di atas jam 10 beberapa kali itu biasanya ada dendanya sih. Tapi ini lagi ya, Bangalore beda sih sama India lainnya ya. Maksudnya mungkin Mbaknya pernah lihat di India bagian north side ya, bagian utara. Tapi kalau di Bangalore asli aman banget. Oke. Miss, mau tanya lagi dong Miss. Iya. Hal yang paling buat Miss struggle sama kuliah di sana itu apa Miss? Gitu ya. Oke, jadi ini ya, karena aku dari background social science ya, jadi aku agak struggle di bidang teknik. Jadi ada mata kuliah statistik namanya QDEP. Intinya kayak itu riset kuantitatif for public policy. Jadi memang kayak berhubungan dengan statistik, berhubungan dengan data, berhubungan dengan angka, dan jujur itu setiap ada
setiap masuk ke ini aku takut banget dan apa ya kayak nangis gitu kayak anjir ini udah statistik pakai bahasa Inggris. Jadi kan gimana ya kalau misalnya social science itu kan kita lebih bisa berpikir pakai nalar gitu kayak mencoba menghubungkan satu permasalahan dengan oh ini kayaknya relate nih sama kejadian ini relate sama kejadian itu. Kalau statistik kan udah jelas ya, ini datanya ini, cara ngerjainnya seperti ini kayak gitu. Jadi yang struggle ini sih di apa mata kuliah itu namanya UDEP statistik itu dan di sini juga yang itu tadi ya bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggrisnya udah advance nih karena memang bahasa Inggris akademik ya. Jadi memang harus kayak mau nggak mau banyak baca gitu ya meskipun sometimes aku juga nggak baca sih seperti itu Miss. Oke. Teman-teman ada lagi nggak nih? Kayaknya aku yang udah kasihkan nanya nih sama Miss Rizky. Iya di sini teman-temannya tuh baik banget asli baik banget. Jadi kita di Digital Society itu sekelas ada 15 orang kan dan rata-rata mereka itu baik banget. Jadi di sini itu pembayarannya misal nih di coffee shop tadi ya yang ada di kampus tadi ya itu kan mereka itu pembayarannya online ya kayak OVO-nya kita gitu loh. Kayak OVO-nya gitu. Nah, kita nih yang mahasiswa Indonesia kita belum bikin bank di sini, kita belum bikin rekening di India ini dan kita kan nggak bisa tuh bayar pakai cash. Nah, biasanya kita ini minta tolong sama teman-teman yang di kelas tadi kayak misal si Naren tadi ya. Naren, aku pengen beli jajan nih, yuk ke sana gitu. Ya udah si Naren itu yang tadi pakai baju hijau itu baik banget jadi dia mau gitu kayak ayo Rizky kamu mau beli apa gitu ya udah aku beli ini dia yang bayarin kadang-kadang gitu kadang-kadang sampai lupa saking seringnya kayak gitu tapi itu nggak cuma Naren ya teman-teman yang lain juga gitu ada yang namanya Darshi apa intinya rata-rata kayak gitu sih dan apa ya di sini itu terkait belanja ya di sini murah-murah, baju itu murah-murah. Jadi kayak baju muslim yang modern itu branded, harganya cuma 150-an, tapi kualitasnya juga bagus dan karena aku nggak punya kartu kredit, aku juga kayak minta tolong temanku tadi yang ini ya, yang di India kayak tolong dong aku pengen beli ini gitu. Jadi kayak yang bayar dia terus aku ganti pakai cash gitu. Jadi teman-temannya baik banget. Begitu pula misal kita mau order burger gitu atau kita mau order ini ya tiket apa sih? Tiket nonton. Nah, itu kan ordernya online tuh pakai yang OVO-nya mereka ya. Mereka ya kayak gitu meskipun misal nih aku perginya sendirian doang. Minta tolong dong ini pesenin nanti aku ganti cash kayak gitu. Jadi sering banget mengganggu teman-teman India tapi mereka dengan senang hati gitu untuk apa ya? Senang hati membantu kayak gitu. Wow. Betul nih Miss jadinya. Alhamdulillah untuk saat ini iya karena di sini juga ada temen aku juga kan yang Mbak Reta tadi gitu jadi apa nggak ngerasa sendiri gitu. Oke. Wow ada yang baru nih Miss. Culture shock apa aja yang kakak rasain di sana? Orang lokal di sana bisa bahasa Inggris nggak kak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Terkait orang lokal bisa bahasa Inggris atau enggak. Di Bangalore ini rata-rata semua orang bisa bahasa Inggris ya. Jadi kayak penjual coffee shop bukan coffee shop apa ya warkop sekitar kampus kan ada tuh warkop sekitar kampus itu bisa bahasa Inggris terus penjual warung bisa bahasa Inggris jadi rata-rata di Bangalore itu banyak sih yang bisa bahasa Inggris terus terkait culture shock oke, ini menarik banget ya
asal teman-teman tahu, orang-orang India itu gila belajar. Anjir, ini parah banget sih. Jadi mereka itu aktifnya malam. Mereka sangat aktif malam. Jadi kayak mereka itu bisa melek itu sampai jam 3, jam 4. Ya itu entah untuk belajar, tapi rata-rata ada yang ini sih, yang nerd banget gitu ya. Jadi belajarnya sampai pagi gitu. Jadi mereka melek jam 3, jam 4. Terus mereka bangunnya itu siang, dan di sini jamnya agak terlambat ya, kayak makan siang itu makan pagi itu sarapan jam 7.30, jam 7.30 itu jam 9-nya waktu Indonesia. Jadi kan di sini serba telat satu setengah jam gitu ya, serba telat 1,5 jam kayak gitu. Terus bahasa Inggrisnya orang di sini yaitu tadi ya advance tadi yang awal-awal kayak gitu. Terus makanannya di sini, nah jadi dapur itu baru disediakan kampus itu sekitar Agustus. Jadi pertama kali aku datang ke sini itu kayak ya Allah, makanannya karena di sini makanannya sebenarnya itu tergantung masing-masing orang ya. Cuman kalau aku sendiri, aku tipe yang kurang bisa beradaptasi dengan makanan sini karena spicy-nya itu kuat banget gitu. Kayak makanannya pedes, terus kalau nggak pedes itu ya asem. Beda sama temanku yang Mbak Reta tadi. Kalau Mbak Reta tadi itu dia bisa mentoleransi makanan sini gitu. Jadi kadang-kadang nih Mbak Reta bilang enak, kadang di aku nggak enak. Terus kalau Mbak Reta ini masih bisa makan makanan di kantin ya, karena di sini kantin kita dekat dengan hostel juga, itu menyediakan makan itu 4 kali. Jadi pagi, siang, snack, sama malam, makannya 4 kali. Kalau Mbak Reta masih bisa mentoleransi itu. Kalau aku sedikit banget makanan India yang bisa aku makan. Kayak gitu sih. Wow. Ada lagi nih Miss, aku penasaran nih, satu lagi nih. Iya. Miss kan udah klop banget tuh sama teman-temannya Miss tuh yang dari India juga. Pernah nggak sih Miss ketika di sela-sela ngobrol atau percakapan, persepsi mereka nih terhadap Indonesia? Oke, sebenarnya bagi mereka kita juga ini ya, juga orang baru gitu, kayak kita itu hal baru gitu bagi mereka. Cuman mereka nggak ada persepsi apa-apa sih, jadi mereka benar-benar kayak yang mereka welcome banget, dan mereka sangat open ya. Makanya kadang-kadang kita sering nih, misal lagi masak apa, terus datang dong ke sini kayak gitu, karena di sini kan orang India itu kan tipenya ada 2 ya, ada veg sama non veg gitu. Jadi kita juga kadang-kadang kalau lagi masak juga pilih-pilih. Kalau pas lagi misal nih kemarin Mbak Reta bikin ini bubur kacang hijau gitu. Nah, kita ngehubungi teman-teman yang vegetarian. Datang dong, kita bikin ini bubur kacang hijau. Kalau kita masak yang non veg nih, misal sup ayam kayak gitu-gitu, manggilnya teman-teman yang memang makannya non veg. Kayak gitu sih, dan dia itu tadi ya, mereka baik banget, asli baik banget, kayak apa ya, direpotin itu mau gitu loh, kayak ya bayar sereceh itu, kayak bayar OVO gitu. Dan aku sering banget sih ngisengin temen gue yang namanya Naren gitu ya, kayak Naren, aku pengen ini nih jajan di luar, yuk pergi yuk. Dia mau pergi. Kan sometimes orang kayak males banget ya, kayak ya udah keluar sendiri aja gitu kan. Kalau si Naren itu enggak sih, dia mau aja selama dia memang lagi nggak sibuk gitu ya, jadi dia mau. Tapi itu nggak terjadi di Naren aja, ada banyak teman kita, Arushi, Darshi, semuanya rata-rata baik sih. Dan itu yang membuat kita kayak
wah beruntung banget nih kita datang di sini dan punya teman-teman yang baik gitu. Dan rata-rata teman-temanku yang di sini juga ini ya, orang India itu kan ada kasta-kastanya ya, ada kasta-kastanya. Nah, rata-rata teman-temanku yang di sini tuh orang kaya loh, orang kaya semua karena di sini kan juga mahal ya. Tapi meskipun mereka kaya, mereka juga nggak sombong gitu loh. Jadi mereka masih mau bantuin kita, kayak gitu sih. Hai, thanks a lot Miss for all of your stories. Siap. Oke, ini ada satu lagi dari Mr. Taufik. Kenapa titik nol kalau bikin webinar seputar S2 terus? Oke, saya kira ada niatan buat bikin webinar seputar S1. Oke, bagian ini maybe ke langsung ke titik nol ya, nanti akan disampaikan kenapanya, karena ini memang bagian dari pengelola webinar tersendiri. Oke, ceritanya requestan ya, S1, seputaran S1. Oke, nanti lewat aku akan sampaikan ya ke bagian pengelola webinar. Thanks a lot, Mister, masukannya, Mister Taufik Hidayat. Saya nggak bisa jawab bagian ini ya, Mister. Oke, apalagi Mister Rizky-nya. Oke, ini other question, teman-teman, ada lagi nggak nih? Kita udah hampir habis waktunya, namun masih ada berapa menit lagi. Oke. Miss Rizky mungkin sebagai penutup ada final statement mungkin yang highlight banget untuk kita semua. Silakan Miss. Oke, closing statement-nya ini sih jadi gini ya teman-teman, mungkin pandangan tentang India itu masih pandangan teman-teman masih ada stigma kayak India nggak aman lah, India kumuh lah, India terbelakang lah, apalah. Sebenarnya itu semua salah, karena aku juga ketika datang ke sini juga ternyata wow, amazed sekali, bahasa Inggrisnya udah bagus, semua di sini terintegrated dengan baik kayak gitu-gitu. Jadi intinya jangan pernah takut untuk kuliah di India, karena di sini India juga ini ya mulai maju, dan pemerintahnya di sini itu juga sangat getol banget untuk untuk memperbaiki negeri, dan ingin banget menyalip UK gitu. Dan India sekarang kan posisi ekonominya sudah ke-5 terbesar ya, dan menyalip itu tadi penjajahnya tadi. Jadi terutama di Bangalore ini sebagai pusatnya IT ya, kayak gitu sih. Jadi selamat datang di Triple IT Bangalore. Sampai bertemu lagi secara face to face. Semoga teman-teman ada yang berminat untuk mengambil ini Digital Society dengan beasiswa Kominfo, dan feel free to keep in touch. Thank you, tetap semangat. Yay. Thanks a lot Miss Rizky. Itu tadi teman-teman ya, karena kita udah hampir habis waktunya. Terima kasih, thanks a lot Miss Rizky udah nyempetin waktunya, dan teman-teman semua yang menghabiskan malam minggunya untuk cari insight-insight baru dari Miss Rizky, especially dari India sana. Beliau menyampaikan materi, beliau share. Semoga lancar terus ya Miss ya urusannya di sana. Siap. Ini nanti aku kirim ke mana nih Miss? Apanya nih Miss? Tadi. Oh PPT boleh ke aku Miss, nanti aku share ke teman-teman. Oke, siap, mantap. Iya. Yes, oke. Ini nggak foto dulu nih? Iya, harus dong, Miss. Mau lagi. Oke, kita bakalan ambil gambar ya, teman-teman. Mungkin mau buka kamera, it's okay, feel free, teman-teman. Kita bakal screenshot dan ambil. Okay. Iya, teman-teman. Oke. Nah, Oh my God. Wow. Oke, yang lain mau dibuka silakan kameranya atau it's okay. Ada ya. Siap. 1, 2, 3, 4. Oke, next. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Untuk sebelah sini view-nya lagi. Wait, Miss. Wait. Okay. 1,
2, 3, 4. Oke. Thanks a lot teman-teman semuanya. Terima kasih juga Miss Rizky. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat beristirahat and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, see you Miss. Thanks a lot. See you teman-teman.